Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bioteknologi lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Budi Setiawan dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Islam Blitar, Blitar. Di sini saya akan membahas tentang bioteknologi lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi lingkungan? Mari kita bahas bersama-sama. Kita lanjutkan, yaitu pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa tanah, udara, air, maupun sedimen. Teknologi pencemaran lingkungan akibat buruknya kegiatan di alam yang mencemari lingkungan, terutama air dan tanah, khususnya bidang pertanian, perlu menetralisir dengan beberapa teknologi. Jadi teknologi pencemaran lingkungan itu yang diakibatkan oleh buruknya kegiatan. Saya ulangi, jadi pencemaran lingkungan itu terjadi atau diakibatkan oleh buruknya kegiatan di alam yang mencemari lingkungan, terutama air dan tanah. Air dan tanah di bidang pertanian ini sangat penting, yang utama. Jadi perlu menetralisir dengan beberapa teknologi. Ada beberapa teknologi pencemaran lingkungan. Yang pertama, bioteknologi. Yang kedua, metode anaerobik. Kemudian metode fisik, metode membran, metode oksidatif, dan teknologi daur ulang yang diolah kembali kemudian dimanfaatkan atau digunakan kembali. Bioteknologi limbah. Ada 4 bioteknologi limbah. Yang pertama, karakteristik limbah cair, limbah padat, COD, dan BOD. Jadi bioteknologi limbah itu ada karakteristik limbah cair, limbah padat, COD, dan BOD. Limbah. Apa yang dimaksud dengan limbah? Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini pengelolaan lingkungan hidup ini diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Ada undang-undangnya. Jadi limbah tadi adalah sisa-sisa suatu usaha atau kegiatan atau industri yang mencemari lingkungan. Itu yang dinamakan dengan limbah. Ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Jadi dikategorikan sebagai limbah itu ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair dalam hal kuantitas atau jumlah dan komposisinya sesuai asal air limbah. Jadi karakteristik limbah cair itu dalam hal kuantitas, jumlah, dan komposisi itu sesuai asalnya, asal air limbah itu berasal dari apa, bagaimana, dari mana. Itu karakteristik limbah cair.
Limbah cair yaitu kotoran dari masyarakat dan rumah tangga yang juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya atau air buangan yang bersifat kotoran umum. Ini termasuk limbah cair. Air permukaan serta buangan lainnya atau permukaan bunga atau air buangan yang bersifat kotoran umum ini kalau di desa-desa atau pedesaan itu biasanya disebut dengan peceren, air buangan. Ini juga dapat mencemari air buangan. Biasanya disebut dengan peceren kalau di pedesaan. Sangat bahaya, bisa mencemari air. Kita lanjutkan jenis dan sumber limbah cair. Ada limbah cair domestik, limbah cair industri. Ini ada gambar limbah cair domestik dan industri. Kita lanjutkan jenis dan sumber limbah cair. Ini sumber limbah cair domestik. Ini biasanya berasal dari permukiman warga atau rumah tangga, daerah komersial distrik, perkantoran, dan fasilitas rekreasi. Sumber limbah cair domestik. Ini ada kolom karakteristik dan sumber limbah. Jadi karakteristik limbah itu ada karakteristik secara fisika, kimia, dan biologi. Ini karakteristik secara fisika, kimia, dan biologi. Ada tiga macam. Karakteristik secara fisika itu ada warna, sumber limbah dari bahan organik atau buangan industri dan domestik, bau, penguraian limbah dan buangan industri, padatan, sumber limbah air, buangan industri dan domestik, temperatur, buangan domestik dan industri. Sedangkan karakteristik secara kimia atau karakteristik kimia ada karbohidrat, sumber limbahnya dari buangan industri, perdagangan, dan domestik. Minyak dan lemak, buangan industri, perdagangan domestik. Pestisida, buangan hasil pertanian. Fenol, buangan industri. Alkali, sumber air, buangan domestik dan buangan air kata. Klorida, sumber air, buangan domestik. Logam berat, buangan industri. Nitrogen, limbah pertanian dan domestik. pH, limbah industri. Fosfor, limbah industri. Sulfur, limbah industri. Bahan beracun, perdagangan, dan limbah industri. Sumbernya. Yang terakhir karakteristik berdasarkan biologi atau secara biologi. Itu ada virus, yang berasal atau sumber limbahnya dari domestik. Limbah domestik ini yang paling bawah itu karakteristik biologi, itu ada virus yang sumber limbahnya dari sumber limbah domestik. Jadi karakteristik limbah dibedakan menjadi 3: fisika, kimia, dan biologi. Tadi yang termasuk biologi adalah virus. Virus itu termasuk karakteristik biologi yang sumber limbahnya dari
domestik. Kita lanjutkan. Karakteristik limbah cair. Karakteristik secara fisik itu ada padatan, warna. Karakteristik kimia ada organik, anorganik, dan gas. Karakteristik biologi itu organisme. Jadi karakteristik limbah cair itu dibedakan menjadi 3: karakteristik fisika, karakteristik kimia, dan karakteristik biologi. Karakteristik atau karakter fisik. Karakter fisik itu ada temperatur, bau, warna, dan padatan. Temperatur merupakan parameter yang penting dalam unit pengolahan limbah karena terkait dengan proses biologi dan kimia. Bau contoh bau hidrogen sulfit seperti telur busuk. Warna dan padatan berasal dari materi disolved atau suspended dan senyawa-senyawa koloidal. Jadi karakter fisik itu ada temperatur, bau, dan warna dan padatan. Itu karakter fisik. Klasifikasi padatan yang terdapat dalam air limbah. Jadi kelompok padatan yang terdapat dalam air limbah yaitu ada floating, stable, suspended, atau dissolved. Jadi ada 3 macam padatan atau klasifikasi padatan. Ada floating, stable, suspended, atau dissolved. Karakter fisik. Karakter kimia. Ada senyawa organik, senyawa anorganik. Jadi karakter kimia itu ada senyawa organik, senyawa anorganik. Senyawa apa yang dimaksud dengan senyawa organik? Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasikan dengan satu atau lebih elemen lain seperti O, N, P, dan H. Itu senyawa organik. Sedangkan senyawa anorganik umumnya terdiri atas pasir, grit, mineral. Contoh klorida, nitrogen, fosfor, logam-logam. Di bawahnya ada pH. Manfaat pH digunakan untuk melihat kondisi keasaman atau keberadaan ion H di air limbah. Kontributor utama alkalinitas adalah ion bikarbonat, karbonat, dan hidroksida. Jadi pH itu digunakan untuk melihat kondisi keasaman atau keberadaan ion H di air limbah. Jadi karakter kimia itu ada 3: senyawa organik dan senyawa anorganik. Kita lanjutkan. Karakter biologi itu ada mikroorganisme. Yang mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang bervariasi hampir dalam semua bentuk air limbah, misal virus, bakteri E. coli, dan lain-lain. Itu ada konsentrasinya di bawahnya per mili. Jadi mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang bervariasi hampir dalam semua bentuk air limbah. Saya ulangi lagi. Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang bervariasi hampir dalam semua bentuk air limbah, misal virus, bakteri E. coli, dan lain-lain. Itu karakter biologi. Ini ada tabel atau kolom klasifikasi mikroorganisme di air limbah. Jadi ada 3 kelompok mikroorganisme di air limbah.
Yang pertama binatang, yang kedua tumbuhan, dan protista. Binatang contoh bertulang belakang, kerang-kerangan, kutu dan larva. Tumbuhan contoh lumut, pakis atau paku, dan bakteri. Protista contoh ganggang, bakteri, jamur, hewan bersel satu atau protozoa. Tadi adalah klasifikasi. Saya ulangi, itu tadi adalah klasifikasi mikroorganisme di air limbah. Jadi ada 3 kelompok mikroorganisme di air limbah. Itu tadi ada binatang, tumbuhan, dan protista. Contoh-contohnya ada di dalam kolom tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Pengaruh parameter fisik, kimia, dan biologi terhadap perairan dan manusia. Jadi parameter fisik, kimia, dan biologi itu ada pengaruhnya terhadap perairan dan manusia. Yang parameter fisik pengaruhnya mengganggu transmisi sinar matahari ke dalam sungai. Yang kedua, pengaruh psikologi dan estetika, membutuhkan proses pengolahan untuk menghilangkannya. Itu parameter fisik. Sedangkan pengaruh parameter biologi terhadap perairan dan manusia, yaitu menimbulkan bau dan merusak estetika, dapat menimbulkan penyakit yang biologis. Selanjutnya pengaruh parameter kimia terhadap perairan dan manusia. Yang pertama, mengurangi kandungan oksigen dalam air dan dapat menyebabkan kondisi septik bersifat racun atau karsinogenik pada manusia dan hewan, menyebabkan terjadinya proses eutrofikasi, menurunkan kandungan oksigen dan menyebabkan bau, merusak estetika lingkungan. Kita lanjutkan. Ini ada komposisi limbah cair. Jadi limbah cair itu berasal dari air dan bahan padat. Air 99,9%, bahan padat 0,1%. Dan bahan padat berasal dari organik dan anorganik. Organik berupa protein 65%, karbohidrat 25%, lemak 10%. Sedangkan anorganik berupa butiran, garam, dan metal. Mungkin cukup sekian pembahasan saya atau presentasi saya tentang bioteknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.